Baiklah, di sini saya akan membacakan materi kami, yaitu tentang hukum perikatan. Yang pertama, istilah dan pengertian perikatan. Perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintines. KUH Perdata atau BW tidak menjelaskan atau menguraikan tentang istilah ataupun pengertian tentang perikatan. Hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada salah satu pihak yang memberi kewajiban pada pihak yang lain atas sesuatu prestasi. Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan, bukan berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hukum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan. Pihak dalam perikatan ada dua, yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Poin yang kedua, pengaturan hukum perikatan diatur dalam buku KUH Perdata atau mengenai meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam bab 1, bab 2, bab 3, pasal 1352 dan 1353. Dan bab 4 KUH Perdata yang berlaku bagi perikatan umum. Adapun bagian khusus meliputi bab 3 kecuali pasal 1352 dan 1353 dan bab 5 sampai dengan bab 18 KUH Perdata yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab bersangkutan. Pengaturan nama didasarkan pada sistem terbuka. Maksudnya, setiap namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang sistem terbuka dibatasi oleh tiga hal, yaitu yang pertama, tidak dilarang undang-undang, yang kedua, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Saya Nursa Eda Yuhara, NIM 1813020041 akan membahas tentang subjek dan objek perikatan. Subjek perikatan adalah mereka yang memperoleh hak schuldner atau kreditur dan mereka yang dibebani kewajiban schuldner atau debitur atas suatu prestasi. Pada prinsipnya, semua orang, baik naturalized person maupun re person atau badan hukum, dapat menjadi subjek perikatan. Objek perikatan, Voorwerp der verbintenisen, adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur yang dinamakan prestasi. Prestasi tersebut berupa, yang pertama, tindakan memberikan sesuatu, misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua, melakukan sesuatu perbuatan, misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tanah tertentu. Yang selanjutnya, prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau perjanjian perikatan. Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang mendasarkan pada suatu kontrak atau terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian perikatan. Bentuk-bentuk prestasi dalam pasal 1234 KUH Perdata, memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kredit. Melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan di dalam perikatan perjanjian. Tidak melakukan sesuatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Yang selanjutnya, wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak dipenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan
dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Terdapat 4 akibat adanya wan prestasi. Yang pertama, perikatan tetap ada. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur pada pasal 1243 BW. Yang ketiga, beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wan prestasi. Dan yang terakhir, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya pada pasal 1266 BW. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitunya poin tentang overmat. Overmat atau keadaan memaksa menurut pasal-pasal dalam KUH Perdata. Konsep keadaan memaksa atau overmark dalam kajian ini selanjutnya disebut dalam keadaan memaksa dalam KUH Perdata dikemukakan dalam pasal-pasal yang pertama dalam pasal 1244 KUH Perdata dan yang kedua pasal 1245 KUH Perdata. Poin yang selanjutnya itunya ganti kerugian. Pengertian ganti kerugian menurut pasal 1 butir yang ke-22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan penemuan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena dianggap ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang-orang karena beralasan menyebabkan kerugian itu mengganti kerugiannya. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dari karena wan prestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbulnya karena perbuatan melawan hukum. Poin selanjutnya yaitunya jenis-jenis perikatan. Jenis-jenis perikatan diatur dalam pasal 1253 KUH Perdata sampai pasal 1312 KUH Perdata, yang mana jenis-jenis perikatan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitunya perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan berdasarkan ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan alternatif. Yang keempat, perikatan tanggung rentan. Yang kelima, perikatan dapat dibagi-bagi dan tak dapat dibagi-bagi. Yang keenam, yaitunya perikatan dengan ancaman hukuman. Sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.